yaitu tentang kepribadian atlet. Saya di sini bernama Kias Prasojo. Saya Arditi Saputra. Saya Ahmad Nugroho. Saya Robi Anggara. Saya Jimmy Wijaya. Saya Ahmad Sultoni. Saya Ridwan Syah. Saya Igri Anika Prayoga. Baik, materi akan disampaikan oleh Saudara Ardi. A. Kepribadian, personality, dan olahraga. Seorang individu memiliki ciri, sifat bawaan, personality, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Individu berbuat dan bertindak sebagian besar dilakukan secara sadar. Kepribadian dibentuk oleh perpaduan faktor pembawaan dan lingkungan. Karakteristik bawaan baik yang bersifat biologis maupun psikologis yang dimiliki sejak lahir. Kepribadian tidak mudah tampak dan diketahui karena kepribadian adalah kesatuan kebulatan jiwa yang kompleks. Kepribadian dapat dilihat dari cita-cita, watak, sikap, sifat, dan perbuatan. Menurut Hidayat, kepribadian adalah totalitas karakteristik individu yang menyebabkan pola-pola yang bersifat menetap dan khas dalam hal pikiran, perasaan, dan tingkah lakunya sekaligus membedakannya dengan orang lain. Menurut Weiss dan Gregory J. Weiss, kepribadian adalah suatu pola yang watak yang relatif permanen dan sebuah karakter unik yang memberikan konsistensi sekaligus individualitas bagi perilaku seorang. Karakteristik berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa personality adalah karakteristik individu yang berupa pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang unik dan khas yang bersifat permanen dan individu. Menurut Hidayat, ada 4 persamaan yang menjadi karakteristik untuk memahami kepribadian diantaranya. 1. Kepribadian bersifat menetap. 2. Kepribadian bersifat umum. 3. Kepribadian bersifat khusus atau khas. 4. Kepribadian bersifat kesatuan. Flashback adalah perilaku guru untuk membantu setiap siswa yang mengalami kesulitan belajar secara individu dengan cara menanggapi hasil kerja siswa sehingga lebih menguasai materi yang disampaikan oleh guru. Feedback dalam olahraga, perilaku melatih untuk membantu setiap olahragawan yang mengalami kesulitan dalam latihan baik fisik, teknik, taktik, dan mental, sehingga olahragawan dapat menguasai keempat komponen tersebut secara baik. Feedback yang diberikan oleh ragawan. 1. Prinsip-prinsip feedback. Prinsip-prinsip feedback dalam memberikan feedback adalah sebagai berikut. Feedback harus ditawarkan dan bukan dipaksakan. Feedback harus bersifat deskriptif dan bukan evaluatif. Feedback harus bersifat spesifik dan berhubungan dengan tingkah laku yang harus dirubah. Feedback harus menekan jenis positif bukan negatif. Jika negatif, maka feedback harus diikuti oleh saran-saran positif, dan memberi feedback harus bertanggung jawab, dan feedback harus disesuaikan dengan situasi orang lain. Manfaat dan fungsi feedback. Manfaat feedback bagi guru dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Manfaat feedback bagi pelatih dapat digunakan untuk bahan evaluasi. Manfaat feedback bagi pelatih dapat dipergunakan untuk bahan evaluasi. Selanjutnya ada beberapa keuntungan penggunaan feedback antara lain sebagai berikut. 1. Mendorong siswa untuk terus berlatih. 2. Mencerminkan perilaku guru yang efektif. 3. Membantu siswa untuk menilai penampilan kemampuan yang tidak bisa dilihat dan dirasakan sendiri. 4. Mendorong guru untuk menilai seberapa relevansi antara aspek-aspek pembelajaran dan tingkat kemampuan siswa. Jenis-jenis flashback. 1. Intensive flashback. 2. Extrinsic flashback. 3. General flashback. 4. Specific flashback. 5. Congruous and incongruous flashback. 6. Simple flashback. 7. Feedback netral. 8. Headback negatif. 4. Kegunaan flashback dalam latihan. 1. Flashback harus berisi informasi yang relevan untuk menampilkan keterampilan yang benar. 2. Headback seharusnya yang pantas untuk penampilan dan perilaku. 3. Headback selama latihan harus diberikan
seketika mungkin. 4. Headback harusnya mempromosikan rangsangan tindakan seseorang untuk penampilan dan perilaku. 5. Headback seharusnya pendek, tidak menghambat dan sesuai untuk tingkat umur penampilan. Struktur kepribadian. Setiap individu mempunyai kepribadian yang berbeda satu sama lain. Untuk memahami personality secara umum dapat dilakukan dengan mencerminkan struktur personality. Personality dibagi menjadi 3 tingkatan yang terpisah namun saling berhubungan sebagai berikut. Inti psikologi core, respon yang khas, tingkah laku yang berhubungan dengan peran role. Teori kepribadian, teori psikodinamik. Ego adalah sistem kepribadian yang bertindak sebagai pengaruh individu pada dunia objek dari kenyataan dan menjalankan fungsinya. Adalah fase kesadaran pengambilan keputusan yang beberorientasi. Superego adalah jembatan hubungan untuk membantu memecahkan konflik antara ide dan ego yang berkaitan dengan normal dan nilai masyarakat seperti baik, buruk, benar dan salah, pantas dan tidak pantas. Fungsi utama dari superego sebagai pengadilan dorongan atau implan naluri ide agar implan tersebut disalurkan dalam cara atau bentuk yang dapat diterima oleh masyarakat. Menyerahkan ego kepada tujuan yang sesuai dan moral daripada menyataan dan mendorong individu kepada kesempurnaan. Teori belajar sosial. Mekanisme belajar sosial dan goal adalah individu belajar modern dan menguatkan sosial ketika tingkah laku merupakan perpaduan antara motif-motif yang tidak disadari fungsi belajar sosial dan pengaruh situasi. Cukup sekian dari kami, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.